Kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, baru saja saya melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri P2MI untuk membahas beberapa hal. Yang pertama, atase ketenagakerjaan yang ada di berbagai negara akan terus menjadi ujung tombak bagi pelayanan dan perlindungan para pekerja migran kita di berbagai negara, sehingga kita memastikan agar anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan pekerja migran di luar negeri itu benar-benar sesuai dengan harapan dan tugas konstitusi kita, perlindungan pada warga negara kita. Yang kedua, atase ketenagakerjaan sekarang sudah mulai transisi dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari Kementerian Penempatan Pekerja Perlindungan Pekerja Migran P2MI. Jadi sudah bergeser transisi dari Kementerian Ketenagakerjaan ke Kementerian P2MI. Sehingga kita memastikan anggaran akan kita urus ke Kementerian Keuangan agar segera lebih optimal. Yang kedua, saya dan Pak Menteri P2MI akan segera rapat dengan duta-duta besar melalui online maupun langsung menyangkut prospek pasar dan persiapan pemberangkatan tenaga kerja skill minimal lulusan SMK dan SMA untuk bisa bekerja sebanyak-banyaknya di sektor-sektor yang memberi keuntungan banyak kepada para pekerja kita. Sehingga melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada para duta besar di berbagai negara untuk segera menyiapkan satu skema bisnis proses yang lebih detail agar masing-masing duta besar melaporkan kepada kami berdua berapa persiapan tenaga pekerja migran kita yang bisa direkrut. Tapi syarat yang boleh direkrut minimal SMK dan SMA. Di bawah SMK SMA kita tidak ikut merekomendasikan. Termasuk kita sedang menyiapkan skill melalui verifikasi lembaga-lembaga pelatihan, lembaga-lembaga pelaksanaan pendidikan vokasi yang dimiliki para pengusaha dan swasta, juga yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga negara untuk bersama-sama terus menyiapkan skill workers yang dibutuhkan itu. Antara lain welder, hospitality, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya kami juga berdua terus mendorong agar ekosistem lembaga pelatihan, peningkatan mutu kurikulum SMK yang berkelas internasional, standarnya kita akan minta supaya SMK yang memang menyiapkan pekerja migran di luar negeri mengikuti standar yang sertifikat yang memang satu ekosistem antara lembaga pelatihan, sertifikasi, dan pembiayaan pelatihan. Yang ketiga, kami berdua sedang menuntaskan kebutuhan anggaran yang sudah dibutuhkan. Insya Allah mulai April, Juni, Juli, September sudah mulai siap memberangkatkan tenaga kerja skill ke berbagai negara. Ada tambahan Pak Menteri? Sedikit saja menambahkan yang belum disampaikan oleh Pak Menko terkait dengan potensi ekonomi ya dari kegiatan penempatan pekerja migran kita ke luar negeri. Update saja tahun 2024 dari 253.000 penempatan yang dilakukan dan juga termasuk beberapa ya dari akumulasi dari tahun sebelumnya
remitansi yang masuk ke negara kita berdasarkan data dari Bank Indonesia adalah 253 triliun ya rupiah. Dan tahun 2025 ya, tahun 2025 berdasarkan data Bank Indonesia ada naik 14%. Jadi kurang lebih 288 triliun remitansi yang masuk ke Indonesia. Dan remitansi ini adalah manfaatnya adalah untuk menggerakkan ekonomi di tingkat grassroots. Artinya daya beli masyarakat, ya, kemudian juga menumbuhkan sektor ekonomi usaha mikro dan juga menggerakkan ekonomi keluarga. Jadi dia langsung uangnya masuk ke masyarakat sehingga daya beli terdongkrak salah satunya dari remitansi. Di samping dari government spending dari uang APBN, APBD, kemudian dari proses investasi juga ada remitansi. Ya, inilah yang mendukung daripada salah satu daya beli daripada di tingkat grassroots kita. Oleh karena itu peran daripada pekerja migran Indonesia ini memang tidak kita abaikan. Oleh karena itu maka perlindungannya pun ke depan harus kita tingkatkan kepada para pekerja migran kita. Salah satunya kita dengan melakukan peningkatan kualitas pekerja migran yang kita berangkatkan ke luar itu adalah yang sudah yang minimal kata Pak Menko tadi SMA, SMK. Sehingga diharapkan dengan mereka mempunyai pendidikan yang lebih layak dan kita latih lagi melalui vokasi dengan uji kompetensi yang ketat dari negara penempatan, tentu ini akan mempermudah kita lakukan perlindungan. Saya kira itu aja tambahnya Pak Menko. Baik, terima kasih. Itu boleh dijelaskan sedikit Pak sama tentang yang dibicarakan Desember 11 SMA, SMK gitu ya. Kenapa didorong untuk berangkat keluar tidak dicarikan di dalam negeri? Jadi kita tidak ingin dibawa SMK atau SMA yang berangkat ke luar negeri. Karena kalau tingkat pendidikan di bawah itu banyak mengandung risiko, terutama menjadi pekerja domestic workers, sehingga kita memfasilitasi. Yang kedua, potensi marketnya memang sangat besar dan bagus, gajinya tinggi, jaminan sosial asuransinya juga bagus, sehingga peluang itulah yang akan kita dorong. Jadi kita mendorong karena peluangnya tinggi dan bagus. Bukan karena faktor lain, karena memang faktor peluang. Jepang, Korea, Eropa, Amerika, dan berbagai negara lainnya dengan skill workers itu peluangnya sangat bagus. Sehingga tugas kami, terutama Kementerian P2M untuk memfasilitasi itu, dan Pak Presiden sangat support agar warga kita yang ingin bekerja ke luar negeri dengan prospek yang bagus itu difasilitasi. Ada target nggak sih Pak, berapa kira-kira jumlahnya? Target ya tentu sebanyak-banyaknya, minimal 300 sampai 500 ribu. Oke, terima kasih semua. Berapa lama ketika mereka mulai bekerja di sana? Apakah ada termina 1 tahun, 10 tahun atau Beda-beda masing negara kontraknya beda-beda. Rata-rata berapa? 3 tahun. 2-3 tahun rata-rata. Dan bisa diperpanjang. Dan diperpanjang. berarti lulusan SMK, SMA? Ya, kita hanya membantu dan mendorong lulusan SMK dulu, SMA. SMK dan SMA. Ya tentu S1 juga, tapi menghindari domestic workers. Kalau pilot projectnya misalkan diteruskan di wilayah Pulau Jawa dulu kah atau Semua wilayah secara nasional. Baik, terima kasih semuanya.